Salam damai Indonesia. Ketemu lagi sama Awi. Hari ini seperti biasa, kita nggak usah bahas yang berat-berat, yang simpel-simpel aja, ya kan? Sharing-sharing hal yang setiap hari kita pakai. Setiap hari kita ketemu, setiap hari orang sudah biasa menggunakannya, dan sampai siapapun dia, anak-anak kecil, kecuali orang udah terlalu usianya terlalu tua ya, mereka udah nggak pakai lah, gitu loh. Tapi ada beberapa mereka pakai. Nah, gue perkenalkan pada sebuah alat yang nih, alat yang sangat familiar buat kita semua. Apa itu? Ini namanya orang sebut colokan. Kalau lu klik di Google akan ketemu colokan, gambarnya kira-kira kayak begini. Nah, ini colokan ya. Buat apa? Ya otomatis untuk alat penghantar listrik ke alat-alat elektronik lu yang jauh dari lubang colokan yang ada di tembok. Ya nggak sih? Lu butuh bantuan ini. Nah, ini macam-macam, ada ukurannya berapa meter ya, tergantung lu beli. Atau lu bikin sendiri juga bisa. Ini gampang banget kok. Cuma modalnya pertama duit. Iya dong, nggak ada duit gimana belinya ya. Colokan. Ini colokan di Indonesia modelnya kayak gini. Ya kan? Ini yang universal sih sebenarnya. Nah, ini cowoknya, ini ceweknya. Nyebutnya begitu sih biasanya. Nah, kita biasa kalau beli handphone suka dapat chargerannya yang modelnya begini nih, colokannya. Tuh, ya kan? Jadi lu butuh bantuan colokan yang kayak begini. Tuh. Yang cowok cewek jadi satu. Tapi cari yang begini nih, yang ada pinggirannya minusnya nih. Supaya bisa masuk nih. Ya kan? Nah. Oke. Gue sih sebenarnya bukan mau bahas soal ininya. Gue mau bahas gini loh. Kita terkadang suka lupa atau terlalu asik menggunakan colokan untuk jadi teman mencharge gadget kita. Lu tahu nggak sih bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya, termasuk ketika lu nyolokin chargeran lu ke colokan listrik. Kalau terlalu lama lu biarin, itu bisa ganggu kinerja baterai di gadget lu. Kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Karena kalau lu punya gadget udah penuh baterainya, lu harus cabut. Kalau lu biarin, berbahaya. Baterai lu cepet rusak. Oke. Nah, rata-rata kita kalau beli gadget atau handphone atau smartphone apalah itu namanya, dapatnya chargeran yang kayak gini. Oke. Nah, sekarang lu juga mesti tahu ada orang yang chargerannya rusak, akhirnya mereka beli yang imitasi. Gue sih anjurin jangan beli imitasi, beli yang asli. Ya, yang original lebih awet, lebih bagus. Tapi tetap penggunaan juga pengaruh. Makanya tadi gue bilang, kalau lu nyarger gadget lu, jangan terlalu lama. Artinya gini loh, jangan sampai gadget lu udah penuh, terus lu asik tidur berjam-jam, dia tetap dalam kondisi penuh, tapi masih tercolok sama aliran listrik. Baterai lu cepet jebol, ya kan? Buang duit. Masa lagi susah lu buang-buang duit, ya nggak? Buang-buang duit kalau kasih orang, orang seneng. Tapi kalau buang-buang duit buat sesuatu yang sebenarnya bisa lu cegah, apa enggak? Ya nggak sih? Nah, oke, jadi tolong jangan lagi charger handphone lu atau gadget lu atau gawai lu terlalu lama melebihi waktu yang diharuskan. Kalau emang handphone lu di charger udah penuh, cabut. Bahkan kalau bisa, lu charger handphone lu ketika dia sudah mati. Maksudnya gini loh, jangan charger handphone ketika dalam posisi hidup. Gimana ya? Lu kalau tidur tapi lu tetap kerja, gimana sih rasanya? Sama aja kan, sia-sia. Iya dong. Kayak gitu loh maksudnya. Oke, nih ya. Penting nih. Biasa lu kalau pergi-pergi, lu pasti bawa ini. Apa ini? Ini namanya batangan emas, bukan. Batangan perak, bukan. Ini namanya power bank. Power bank ini sekarang menjadi alat yang kalau orang mobile, orang yang suka kemana-mana, mobilenya dia, gadgetnya dia, bawa alat untuk pengisi daya nih, power bank. Merek apa aja lah, udah bagus-bagus kok. Dayanya juga ada yang macam-macam, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000. Nggak ada kayak 100.000 ya. Ya gitu deh. Nah, lu harus ingat, ini pun sama seperti colokan yang kayak gini nih. Kenapa? Kalau lu colok handphone lu terlalu lama, atau lu bergantung banget sama yang namanya power bank buat gadget lu, ya sama aja, karena dia kan menghantarkan listrik nih. Emang sih efeknya nggak sebesar ini, efek rusaknya, tapi sama aja, dan bisa membantu lu untuk cepat juga ganti baterai. Dan kesalahan kita seringkali kalau udah dicolok di power bank,
Nih, suka gak diperhatiin? Bagian colokan ini yang USB-nya nih, USB ke handphonenya, ini sering patah. Kenapa? Karena lu colok gadget lu sama powerbank di dalam tas. Terus dia ketekuk-tekuk, akhirnya patah. Lu tahu nggak sih artinya patah? Sama seperti kita, kalau patah, aktivitas akan terganggu. Kabel juga sama, kalau dalamnya patah, akan mengganggu aktivitasnya dia, menyalurkan aliran listrik. Tolong lu perhatiin ya. Ini hanya pembantu aja, hanya asisten lu ketika baterai di handphone lu udah mulai dayanya habis. Bukan baterainya habis, baterai tidak pernah habis, tapi daya baterainya yang habis atau berkurang. Ini bisa dipakai, tapi usahakan pakai dengan baik. Jangan asal colok atau dipergunakan ketika emang jadi kebutuhan utama gitu, jangan ya. Ini hanya untuk membantu mengisi kembali daya baterai lu. Yang paling bagus pakai yang langsung listrik rumah atau listrik yang sudah terpasang, pakai ginian. Ya nggak sih? Ini lebih stabil. Kalau ini ya gitu deh, ya kan ya. Kurang oke. Tapi cukup membantu. Jadi tolong bijak aja, karena penggunaan yang salah mengakibatkan lu punya alat cepet rusak. Ya, oke. Aduh, yang gini dibahas, ini kan hal sepele. Iyalah, emang kita mah gak usah bahas yang ribet-ribet. Pusing-pusing, zaman begini pusing-pusing. Rugi kali. Oke, gue juga mau share soal ini nih. Ini alat yang gak pernah lepas dari telinga ketika kita ingin mengasingkan diri dari dunia nyata. Orang sebutnya headset, earphone, apalah ya, gitu ya. Sekarang ini tidak dipakai, jarang gue lihat orang pakai ini buat telepon-teleponan, jarang. Sekarang ada yang lebih canggih lagi tuh. Yang disebutnya apa bro? Yang buat di kuping tinggal tempel? TWL, True Wireless. True Wireless apa? Ya, True Wireless apalah gitu, TWL lah sebutannya, ya kan? Itu cuma tinggal cek, nyangkut ke Bluetooth, gitu. Bluetooth ya bro ya? Ke Bluetoothnya si gadget. Itu harganya juga lumayan. Ya kalau yang palsu-palsu sih murah gitu loh. Lego-legoan gitu deh, ya kan. Lu berani nawar, lu dapat barang. Kalau yang asli sih ya gitu deh. Banyak lah di YouTube tuh orang ngebahas soal itu, ya kan, alat yang pakai wireless, yang pakai Bluetooth, yang udah canggih banget itu, ya kan. Nah kita pakai yang sederhana aja, yang terjangkau nih, yang ada kabelnya. Tapi ini juga lumayan sih harganya. Gue nggak mau sebutin merek, tapi lu tau lah. Kalau yang mereknya ini nih, ya kan, lu tau lah harganya ya. Ya nggak terlalu mahal juga, tapi termasuk ya lumayan, buang duit juga. Tapi yang murah juga buang duit sih. Maksud gue ini lebih banyak aja buangnya. Nah, lu tahu penggunaan headset atau earphone ini kalau lu salah pakai, ini enak ya, ada cantolan ini ya, karet nih. Jadi pas banget di kuping lu. Nih, ini lu kalau pakai ini tolong. Lu tahu orang kita itu suka males baca petunjuk penggunaan alat. Kenapa? Karena udah lebih pintar daripada orang yang bikin, daripada orang yang produksi. Saking pinternya, nggak baca buku petunjuknya, manual booknya. Sorry nih buat yang nggak suka baca, karena ya buat apa juga sih baca ribet-ribet, cuma tinggal lihat di YouTube, ada banyak orang kan bikin tutorial dan segala macem gitu kan. Ya itu sih bebas-bebas aja, cuma tolong diperhatiin, kadang kita suka lalai hal yang sederhana. Ketika lu beli alat ini, di buku petunjuk ada tulisan, atau di handphone lu suka ada peringatan, jangan dengarkan dengan suara volume yang terlalu keras karena bisa merusak pendengaran. Ya nggak sih? Nah itu benar. Lu tau gak sih, kuping lu itu sangat sensitif. Meski kuping lu itu bisa mendengar frekuensi yang 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 MHz. Kalau lu berlebihan di atas 20.000 MHz ya, 20.000 Hz atau 20 MHz, kalau kuping lu kelebihan dengar itu, hati-hati, itu pasti bisa jebol. Kalau kuping lu udah jebol, umur lu masih panjang, emang lu mau ketika lu lagi nyebrang terus orang panggil, "Pak, awas, hati-hati," karena lu nggak dengar, tubruk lu. Sama aja kayak orang punya pekerjaan di tempat-tempat khusus. Biasanya alat yang begini nih dipakai buat membantu dia lebih konsentrasi, tapi bukan pakai di sembarang tempat. Yang kayak gini nih alatnya. Nih, lu kalau ada alat ini namanya alat peredam. Ya gue nyebutnya begitu. Nggak tahu sih lu nyebutnya apa. Ya lu mau nyebut bantal juga boleh sih, terserah ya.
Kalau gue sih ini nyebutnya alat peredam. Lu pakai cek, lu tahu, lu cuma bisa dengar suara lu. Di sekitar lu nggak kedengeran. Nih, kalau kuping udah budek, sama kayak lu pakai alat ini nih. Tapi nggak kelihatan orang, tapi kuping lu budek. Gara-gara lu sering pakai headset atau dengar suara yang keras-keras melebihi 20.000 Hz yang wajarnya kuping kita bisa terima. Nah, alat ini biasa dipakai ya, biasanya di bengkel, di studio atau di tempat latihan tembak. Kayak gini nih orang biasa pakai. Ini sih nggak mahal, dijual juga, tapi ya tetap semahal-mahalnya, seenggak mahalnya lu tetap butuh yang namanya duit buat beli. Zaman begini buang-buang duit buat beli beginian, ya jangan juga gitu. Tapi ini membantu banget kalau lu mau konsentrasi ngerjain sesuatu. Lu nggak mau diganggu sama suara di sekitar lu, tapi pastiin tempat lu aman ya. Aman supaya kalau ada apa-apa lu nggak celaka. Pastiin. Nah, ini bisa membantu lu. Asli ini gua ngomong, suara gua doang yang kedengeran, yang lain nggak kedengeran. Asli nggak kedengeran. Karena gitu loh. Kuping lu kayak ditutup rapet. Ini alat oke banget. Tapi gue bukan promoin alat ya, gue cuma bilang fungsinya. Kalau lu pakai headset terlalu keras volumenya, kuping lu rusak sama kayak lu pakai alat ini yang membuat lu nggak bisa dengar suara orang dengan jelas. Lu tahu kan efeknya kalau lu budek nggak bisa dengar suara orang dengan jelas? Lu tahu lah. Buntutnya celaka ya. Nih, ini ya kayak gini kalau kuping lu nggak denger dengan jelas, kayak lu pakai alat ini. Oke. Nah ini, gue mau bahas lagi soal ini nih. Kita sharing lagi soal alat yang juga sama suka dipakai, yaitu ini namanya apa bro? Ini namanya flash disk. Gue sebenarnya tahu, cuman gue mau biar lu tahu aja gue ada teman di sini. Jadi gue nggak sendiri. Emangnya lu pikir manusia bisa hidup sendiri? Nggak bisa. Kalau bisa, coba buktiin. Tarzan aja akhirnya ketemu si Mary Jane, ya nggak? Nah, nih, ini flash disk ini fungsinya lu tahu dong buat apa? Bukan buat ngupil, bukan. Bukan buat ngerokok. Apa tuh elektrik? Apa sih namanya? Apa bro? Namanya elektrik apa? Yang orang ngerokok itu. Vape. Nah, bukan vape ya. Karena ada gue pernah lihat ada orang pakai vape-nya kecil. Tapi nggak sekecil ini juga, tapi kecil gitu loh. Gila kata gue, lu lagi nyedot apaan? USB, gue bilang. Ternyata vape. Tapi ini bukan vape, ini flash disk. Nah, flash disk ini fungsinya untuk membantu kita menyimpan data. Lu tahu handphone lu itu punya kemampuan menyimpan data dengan ada kereta lewat. Kedengeran nggak? Mungkin kedengeran ya. Jadi ini buat bantu lu nyimpan data, foto, video dan segala macam sesuai dengan dayanya dia ya. Ada yang berapa giga. Ya suka-suka lu lah beli. Ini nggak mahal kok, murah. Oke. Terus lu tahu handphone lu kan butuh ruang untuk bisa kerja. Lu bayangkan, ketika lu ada di rumah lu banyak barang. Terus lu mesti bergerak bebas. Bayangkan, kalau rumah lu terlalu penuh barang, ruang gerak lu pasti kurang dong. Kurang bebas, kurang nyaman, kurang asik, kurang lega, ya nggak sih? Nah, lu bisa pindahin, lu punya memori ke dalam alat ini. Gue yakin deh, memori di handphone lu, video, gambar segala macam, kecuali memang pekerjaan ya, yang lu suka foto, lu suka rekam, pasti lu bukanya sesekali. Dan biasanya kalau udah buka 2-3 kali, lu nggak buka-buka lagi sampai lu lupa. Akhirnya dia numpuk di handphone, terus bikin handphone lu jadi kerjanya ribet gitu loh, nggak leluasa. Sama seperti rumah yang banyak barang, sampai lu tuh kalau mau gerak nggak bebas gitu loh. Nah itu, jadi ini bisa dipakai buat bantu, ya kan? Ini bisa pakai buat bantu. Ya lu butuh alat yang lain sih, lu butuh laptop, atau lu butuh PC atau komputer desk atau apalah gitu ya, apapun mereknya dan berapapun harganya, ini bisa bantu, ya kan? Dengan kabel USB tadi colokannya, ya kan? Nih. Jadi handphone lu nggak terlalu berat kerjanya karena memorinya nggak full atau nggak banyak. Jadi ketika lu main game, ketika lu menggunakan gadget lu akan menggunakan dia lebih maksimal karena isi memorinya nggak terlalu penuh. Jadi dia nggak capek gitu loh, nggak capek. Jadi lu pindahin nih ke alat ini, alat yang kecil, sederhana, lu nggak bisa bikin sendiri, gue juga nggak bisa. Ya udah, ada yang bikinnya, kita beli aja. Oke. Nah ini ada lagi
Ini konektor juga, adaptor. Lu tau lah adaptor ini. Nah, dia ada lubang kecil kan di ujung nih. Nih, ini ada lubang kecil di ujung nih. Nah, ini untuk masukin lu punya memory card yang rata-rata sekarang handphone pakai yang kecil. Ya kan, yang mini, yang mini SD kalau nggak salah. Ya. Ini bisa bantu lu untuk mentransfer. Ya kan? Ketika udah transfer lu tinggal simpan di sini. Ini sahabat baik nih dia, kawan baik nih. Ya kan? Gua ada beberapa sih. Ya kan? Nah, ini alat yang kecil ini konektor juga. Ini konektor USB. Kalau handphone lu konektornya ukuran C, apa disebutnya ukurannya USB C lah atau 3,0 ya kalau nggak salah. Nah, terus lu punya chargerannya yang 2,0. Nah, gimana caranya pakai konektor ini? Ini untuk 2,0, yang ini untuk colok ke handphone lu yang 3,0 atau yang C, yang jenis C. Ya kan? Pokoknya sekarang semua serba dipermudah deh. Jadi ya lu bijak-bijak aja gunain semua ini gitu loh. Karena sekarang orang lebih dekat sama gadgetnya daripada sama orang tuanya. Orang lebih dekat sama gadgetnya daripada sama pacarnya, daripada sama istrinya, daripada sama anaknya. Lu bayangkan deh. Atau termasuk lebih dekat juga daripada sama dompetnya. Nah, ya kan? Handphone tuh sekarang jadi yang paling dekat bagi penggunanya. Makanya ya bijak-bijak pakai, lengkapin juga perkakasnya supaya gini. Kalau ada apa-apa di jalan atau apa lu butuh sesuatu di jalan, lu udah ada alatnya, udah ada toolsnya, lu enak gitu loh. Ya kan? Ya. Ini gua nggak tahu sih harganya ini, tapi ini juga terjangkau kok, banyak. Kalau usahakan beli yang orisinil ya, yang original, yang asli, yang buatan pabriknya. Mau merek apapun lah, yang penting fungsinya sama. Tapi kalau sampai lu nggak sanggup beli atau terlalu mahal atau lu pikir udah perlu gue beli yang asli terus juga jarang pakai, sesekali doang, ya udah nggak apa-apa lu beli yang imitasi, tapi imitasinya cari yang kelasnya lebih oke gitu ya. Konektor ini perlu nggak perlu sih, tapi gua rasa perlu sekarang ini karena banyak handphone yang kepalanya masih atau ya lu banyak kejadian lah handphone lu hilang atau lu ganti handphone, chargeran lu hilang atau rusak, lu ganti charger ya kan, tapi charger yang lu cari nggak ada, akhirnya lu butuh konektor. Nah ini ya kan, konektor USB gitu. Nah kemarin kan belum lama ada kasus tuh yang soal siapa sih, ada salah satu penggiat YouTube ya, yang media sosial yang kena kasus apa sih namanya, datanya dicuri itu loh, ingat kan? Nah itu gara-gara kasus yang ya masalah begini nih, ya kan? Memang sih ya gue sih nggak mau bahas itulah, tapi gini, berhati-hatilah. Ada orang-orang yang mungkin tanpa kita sadar, kayak gue gini, gue juga mesti hati-hati. Mungkin juga omongan gue ada yang bikin orang jadi tersinggung, gue nggak tahu, mungkin loh ya, atau siapalah orang yang di media sosial suka cuap-cuap itu bisa saja menyinggung orang. Jadi dalam hal ini tolong ya hati-hati aja, nggak cuma penggiat sosial sih, siapapun lu lah, lu mesti hati-hati karena ketika lu dirasa menyinggung seseorang, orang itu akan berusaha untuk ngejatuhin lu gitu loh. Nah, gua nggak bahas soal itu deh. Nih, ini alat yang kecil ini, yang canggih ini, chip ini yang canggih ini. Ini adalah identitas lu nih. Kalau lu punya gadget, lu pasti punya ini. Kenapa? Karena ini alat yang membantu lu untuk terhubung dengan orang banyak, dengan dunia luar yang maya, yang tidak terlihat di depan, di dekat, ya kan? Nah ini, oke. Jadi di sini gue mau sharing gini loh. Kalau lu pada, ya termasuk gue juga, gitu ya, punya gadget, tolong sayangilah gadget kita. Pergunakan dia sebagaimana mestinya. Kalau lu sayang sama diri lu, usahakan lu rawat gadget lu rawat penggunaannya, pakai dengan benar, lu nya sehat, gadget lu sehat, ya kan? Kayak tadi penggunaan headset, tolong perhatiin. Terus ada orang bilang, wah ini sinyalnya handphone bisa bikin blow on macam, ya tergantung juga. Tapi gue yakin para penciptanya sudah memikirkan itu, seberapa besar sinyal handphone mempengaruhi kinerja otak, atau saraf-saraf atau pembuluh darah atau apalah gitu, magnet dalam tubuh kita. Dia pasti udah tes sedemikian rupa, digunakan oleh publik, nggak mungkin tiba-tiba dalam kondisi yang belum safe, belum aman gitu ya.
gitu loh. Jadi ya usahakanlah lu gunakan gadget lu dengan baik. Gitu loh. Bukan gue so tahu, tapi ya itu yang gue tahu gitu. Ya kalau ada tambahan-tambahan hal lain yang sekiranya ada koneksi, ada apa hubungannya dengan obrolan kita, bahasan sharing hari ini, ya silakan diisi aja di komen gitu loh. Ya tetap mesti sopan, gue berusaha sopan. Nah jadi gue minta maaf kalau ada perkataan gue mungkin yang salah ya. Oke, segitu dulu. Udah panjang juga sih, gila gue bikin video sampai 20 menit ya. Tapi ya semoga ini bermanfaat. Jadi pergunakanlah gadget lo dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya, karena dia akan berlaku baik juga sama lo kalau lo merawat dan memperlakukannya dengan baik, biarpun dia benda mati. Ya nggak sih? Untungnya buat siapa? Ya buat lo juga, buat kita juga yang pakai. Ya, gitu loh. Oke, bijaksanalah menggunakan gadget lo dengan baik dan perlengkapannya. Oke, salam damai Indonesia. Thanks.